Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi ya dengan saya di channel ini. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya ya. Amin. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi terbaru. Ini terkait bantuan PKH dan BPNT di tahun 2023 ini. Kira-kira kapan ya pencairan PKH dan BPNT tahun 2023 ini untuk triwulan yang pertama? Apakah akan segera dicairkan di minggu ini? Nah, simak terus videonya sampai selesai agar supaya tidak menimbulkan gagal paham dalam menyerap informasinya. Kemudian selanjutnya ada beberapa kategori KPM PKH maupun BPNT yang akan cair di tahap pertama di tahun 2023 ini. Apakah kalian memiliki kategori tersebut atau tidak ya? Oke, langsung saja pada informasi yang pertama untuk jadwal pencairan bantuan PKH untuk triwulan yang pertama di tahun 2023. Jadi yang perlu diketahui bahwasanya saat ini untuk pencairan bantuan PKH tahap pertama belum bisa diproses ya. Karena selain adanya update data setiap bulan, ini juga adanya sinkronisasi data atau yang disebut dengan verifikasi ketidaklayakan. Jadi sampai hari ini belum ada proses pencairan ya. Karena masih ada proses verifikasi ketidaklayakan atau persiapan data. Nah, jadi sampai saat ini untuk pencairan PKH tahap 1 tahun 2023 belum bisa diproses karena masih persiapan dan sinkronisasi data atau verifikasi ketidaklayakan supaya kedepannya itu tepat sasaran. Sebab saat ini data yang ada di dalam DTKS itu harus benar-benar warga miskin dan bantuan sosial itu berbasis NIK ya. Jadi satu kakak itu harus mendapatkan satu bantuan. Tidak boleh mendapatkan bantuan double kecuali bantuan PKH. Karena untuk bantuan PKH itu ada bantuan komplementarinya. Ya seperti bisa mendapatkan bantuan BPNT maupun PBI atau Kartu Indonesia Sehat ya. Dan bantuan PIP atau Program Indonesia Pintar. Jadi untuk KPM PKH bisa mendapatkan bantuan tambahan seperti itu. Nah, akibat dari sinkronisasi data inilah, sekarang itu belum bisa dilakukan pencairan PKH tahap pertama untuk tahun 2023. Jadi sekali lagi ini dilakukan supaya nantinya tepat sasaran. Dan untuk memastikan supaya kalian nantinya bisa cair di tahap yang pertama di tahun 2023 ini, baik itu bantuan PKH maupun BPNT, kalian harus memiliki kategori berikut ini atau syarat-syarat berikut ini ya. Nah, yang pertama data KPM harus padan dengan DTKS dan Dukcapil, baik Dukcapil daerah maupun pusat. Sementara untuk komponen anak sekolah harus padan di aplikasi Dapodik sekolahnya masing-masing atau di aplikasi EMIS. Nah, jadi ketiga data tersebut harus padan ya, tidak boleh ada perbedaan. Jadi data kita, data keluarga kita harus terdaftar di dalam DTKS. Kemudian padan dengan Dukcapil dan padan juga dengan aplikasi Dapodik. Dan itu khusus untuk yang memiliki komponen anak sekolah. Untuk anak sekolah SD, SMP, dan SMA harus terdaftar di aplikasi Dapodik. Sementara untuk jenjang madrasah itu harus terdaftar di aplikasi EMIS. Kemudian yang kedua, tidak termasuk KPM yang ditidaklayakkan oleh pemerintah daerah. Seperti KPM meninggal dunia, KPM tidak ditemukan sesuai alamat di data yang ada. Kemudian KPM tidak termasuk yang bekerja sebagai ASN, PNS, TNI, Polri, maupun pegawai BUMN dan BUMD. Serta juga bukan pendamping, baik pendamping PKH ataupun TKSK. Kemudian yang ketiga, punya rekening yang masih aktif dan tidak gagal omspan. Jadi harus memiliki rekening yang aktif dan tidak gagal omspan ya. Seperti ada perbedaan baik dari nama ataupun tanda baca antara data di bank dengan di data DTKS. Nah, jadi antara di bank dengan di DTKS itu harus sama juga ya, harus padan, tidak boleh ada perbedaan walaupun satu huruf atau satu angka saja. Nah, jadi jika ada perbedaan antara di KKS dengan nama yang ada di KTP, itu kemungkinan akan menjadi penyebab
terjadinya bantuan PKH maupun BPNT tidak cair. Kemudian yang keempat yaitu tidak menerima double bantuan antara PKH dan BPNT maupun BLT dana desa. Nah, jadi untuk para KPM PKH tidak boleh menerima bantuan BLT dana desa ya. Namun untuk tahun 2023 ini, sepertinya bantuan BLT dana desa tidak ada ya, sudah di stop. Kemudian yang kelima kategorinya bukan KPM yang tercatat sudah sejahtera dari hasil foto geotagging atau survei verifikasi ketidaklayakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah masing-masing atau petugas terkait. Nah, jadi itulah syarat-syarat yang harus dipenuhi agar supaya nanti bisa cair di tahap yang pertama di tahun 2023 ini. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.